3. Kali ini kita akan membahas tentang akuisisi dan persiapan sumber daya manusia di bidang kesehatan untuk mata kuliah manajemen SDM dan mutu kesehatan. Ya, informasi pertama yang akan saya share kepada seluruh mahasiswa adalah bahwa jika nanti kalian membaca sebuah buku yang judulnya Managing Human Resources in Healthcare Organization, nah SDM kesehatan dibagi menjadi beberapa kelompok, diantaranya ada dokter, dibedakan jadi grup dokter, kemudian dentis atau dokter gigi, yang ketiga ada farmasi atau tenaga kefarmasian, kemudian yang keempat ada pekerja bidang kesehatan atau allied health workers. Nah, dari 4 kategori ini, untuk ahli kesehatan masyarakat masuk di kategori berapa ya? Oke, benar. Masuk di kategori keempat atau yang poin D, maksudnya adalah pekerja bidang kesehatan. Jadi segala jenis pekerjaan atau sumber daya manusia yang bekerja di bidang kesehatan itu disebut dengan allied health worker, termasuk ahli kesehatan masyarakat, sanitarian, dan jenis tenaga kesehatan lainnya yang non medis namun bekerja pada bidang kesehatan, itu termasuk pada poin health workers seperti itu. Kemudian bekerja di bidang kesehatan secara umum dibagi menjadi 4 lagi. Jadi di dalamnya ada teknisi dan teknologis laboratorium, kemudian ada praktisi ilmu terapeutik, biasanya ini ilmu-ilmu yang sifatnya membantu rehabilitasi atau proses penyembuhan pasien untuk terapi secara fisik maupun non fisik atau secara psikologis. Nah, ilmu perilaku dan layanan pendukung lainnya. Beberapa sumber juga menyatakan bahwa pekerja yang berada di bidang pendidikan kesehatan juga berkaitan dengan profesi ini. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah pekerja yang berada di bidang pendidikan kesehatan juga berkaitan dengan profesi ini. Jadi pekerja-pekerja yang berada di bidang pendidikan kesehatan, jadi tidak hanya praktisi, tapi juga akademisi, juga termasuk dengan allied health worker tadi. Akademisi contohnya seperti dosen yang mengajar di bidang kesehatan masyarakat, atau di bidang-bidang lainnya yang mengarah ke bidang kesehatan, itu termasuk juga berkaitan dengan profesi allied health workers, seperti itu. Nah, ini ada poin praktisi non-dokter atau non-physician practitioner. Ya, penjelasannya adalah sumber daya manusia kesehatan yang tergolong dalam kategori ini adalah asisten dokter atau yang bekerja di bawah bimbingan dokter. Kenapa disebut praktisi non-dokter? Karena dia atau sumber daya manusia tersebut bukanlah seorang dokter, namun bekerja di bawah bimbingan dokter, seperti itu. Atau biasanya disebut asisten dokter ya. Kemudian ada nursing staff, ini tentu saja tenaga medis ya, dan praktisi kesehatan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang strategi dan analisis sumber daya manusia. Strategi dan analisis sumber daya manusia merupakan sebuah proses berkelanjutan untuk merumuskan, kemudian melaksanakan kebijakan dan praktik sumber daya manusia yang menghasilkan kompetensi dan perilaku sumber daya manusia kesehatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan strategis sebuah organisasi. Jadi beberapa tahap di dalam sebuah strategi dan analisis sumber daya manusia ini memiliki beberapa tahapan bagaimana caranya agar strategi dan hasil analisis sumber daya manusia khususnya di bidang kesehatan itu tercapai sesuai dengan tujuannya. Yang pertama, strateginya kita harus melakukan analisis lingkungan organisasi. Jadi di sebuah organisasi kita harus dapat melakukan sebuah analisis lingkungan organisasi, baik lingkungan kerjanya, lingkungan suasana hubungan kerja dengan pimpinan, dengan yang dipimpin, atau sesama rekan kerja. Bagaimana lingkungan organisasinya. Kemudian mengembangkan strategi. Jadi di sebuah instansi kesehatan, khususnya jika kita berbicara di bidang kesehatan, pasti di dalam sebuah instansi ada sebuah organisasi lagi. Nah, di dalam sebuah organisasi tentunya
ada salah satu poinnya yang pernah kita jelaskan di pertemuan pertama, bahwa di dalam sebuah organisasi tahapan pertamanya harus ada sebuah planning atau perencanaan. Nah, di dalam perencanaan ini disusun berbagai macam strategi untuk mencapai tujuan atau goal dari sebuah organisasi kesehatan tersebut. Nah, dari strategi-strategi yang sudah disampaikan atau dicatat atau diplanningkan, sebuah strategi tersebut harus dikembangkan. Jadi sebuah strategi atau beberapa strategi ini harus selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan dan target dari sebuah instansi kesehatan, agar tujuan dari sebuah organisasi dapat tercapai dengan baik. Kemudian ada implementasi atau implementation. Jadi sebuah implementasi ini adalah sebuah kegiatan atau sebuah, andai kata pistol tadi adalah perencanaan, strategi isinya, jadi implementasi ini adalah pelurunya. Bagaimana implementasi ini dapat mengarahkan atau membuat sebuah tujuan dari perusahaan atau instansi kesehatan itu dapat tercapai atau goalnya itu tercapai. Implementasi apa saja sih yang dapat dilaksanakan dari strategi-strategi atau perencanaan yang sudah disusun di awal sebelum melakukan atau menjalankan instansi kesehatan atau menjalankan roda instansi kesehatan tersebut. Jadi implementasi ini kata lainnya adalah program-program. Program-program tentunya harus unggul sehingga program ini dapat mendukung terwujudnya sebuah tujuan dari organisasi kesehatan seperti itu. Nah, dalam melakukan analisis kebutuhan sumber daya manusia perlu dilakukan penilaian terhadap berbagai faktor. Jadi untuk menganalisis kebutuhan SDM ini juga tadi ada tahapannya, yang mulai dari tahapan analisis strategi, analisis lingkungan organisasi, kemudian mengembangkan strategi, implementasi. Nah, setelah itu juga untuk menganalisis kebutuhan sumber daya manusia juga kita memerlukan penilaian terhadap berbagai faktor. Nah, di sini ada dua faktor. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Kita berbicara faktor eksternal dulu. Apa sih itu faktor eksternal atau demand, permintaan? Ya, jadi dalam organisasi kesehatan seperti rumah sakit maupun klinik, kebutuhan sumber daya manusia ini didasarkan atas kebutuhan masyarakat yang mengakses layanan kesehatan. Misalkan di sebuah daerah dibutuhkan tenaga spesialis untuk jantung, misalnya untuk jantung. Sedangkan di klinik terdekat belum menyediakan tenaga kesehatan, khususnya berarti dokter spesialis jantung ya. Maka klinik dapat mengadakan tenaga spesialis kebutuhan atau sesuai dengan permintaan dari masyarakat. Jadi klinik tersebut atau instansi kesehatan dapat menyusun formasi baru untuk merekrut atau melakukan rekrutmen khusus untuk dokter spesialis jantung karena di daerah tersebut belum terdapat dokter spesialis jantung. Nah, ini adalah faktor eksternal. Jadi menentukan analisis sumber daya manusia bidang kesehatan atau tenaga kesehatan mana saja sih yang dibutuhkan oleh sebuah instansi kesehatan ini berdasarkan dengan analisis tempat tinggal atau di wilayah di mana berdirinya instansi tersebut. Itu merupakan salah satu contoh faktor eksternal. Kemudian kita beralih ke faktor internal atau sumber daya manusia yang sudah ada dilakukan supply. Jadi kebutuhan sumber daya manusia didasarkan pada kondisi internal organisasi. Apakah organisasi membutuhkan sumber daya manusia baru atau tidak? Jadi contohnya seperti ini. Misalnya di dalam sebuah instansi kesehatan atau di sebuah rumah sakit, seluruh jenis tenaga kesehatannya sudah lengkap, mulai dari ini ya, tadi contohnya di awal kita sampaikan bahwa sumber daya manusia kesehatan itu dibedakan menjadi 4 poin. Yang pertama, misalnya di sebuah instansi tersebut dokternya sudah ada, dokter giginya ada, dokter ini juga semua jenis spesialis lengkap plus dokter umum ya, kemudian dokter gigi, kemudian tenaga kefarmasiannya lengkap, dan juga seluruh jenis pekerjaan bidang kesehatan atau tenaga kesehatan yang berada di bidang kesehatan yang non medisnya juga lengkap di sebuah rumah sakit. Nah, maka penyusunan untuk faktor internalnya, kita pergi ke slide terakhir tadi, ya, penentuan untuk faktor internalnya
ini berdasarkan dari kondisi internal organisasi atau instansi kesehatan tersebut. Apakah dari jumlah tenaga kesehatan yang sudah lengkap, perlu diadakan perekrutan untuk penambahan sumber daya manusia atau tenaga kesehatan yang sudah ada ditambahkan jumlahnya. Mungkin dengan ditambahkan jumlah tersebut, maka dapat melakukan pelayanan lebih cepat. Misalnya dokter umumnya hanya satu, ditambahkan lagi satu, maka bentuk pelayanannya, jadwal prakteknya bisa lebih fleksibel karena tenaga kesehatannya sudah memiliki 2 dokter umum misalnya. Atau ahli kesmasnya yang bidang promkes hanya satu, sedangkan masyarakatnya di wilayah tersebut adalah masyarakat dengan jumlah kepala keluarga yang besar misalnya, sedangkan tenaga promkesnya hanya satu orang, maka perlu organisasi internalnya perlu mempertimbangkan untuk merapatkan biasanya di bagian top manager atau di bagian pimpinan untuk melakukan atau tidak perekrutan untuk penambahan jumlah tenaga kesehatan berdasarkan dengan sasaran wilayah masing-masing. Apakah perlu ditambah atau tidak? Jika melihat kecukupan yang sudah ada. Tentunya penambahan maupun pengurangan jumlah tenaga kesehatan ini juga memperhatikan atau mempertimbangkan dari salary atau sistem penggajian dari instansi kesehatan tersebut. Jika memang dari pendapatan dan pengeluaran ini memungkinkan untuk ditambah lagi tenaga kesehatan sehingga jumlah tenaga kesehatan di masing-masing formasi dapat lebih banyak atau minimal dikatakan cukup dan pelayanan bisa lebih efektif dan lebih cepat, maka ini dapat dipertimbangkan untuk dibuka atau direkrut tenaga kesehatan baru seperti itu. Demikian pertemuan ketiga kita kali ini. Sebelum closing atau ditutup, saya ingin memberikan sebuah tugas individu untuk mahasiswa kesehatan masyarakat. Yang pertama, saya ingin memberikan sebuah pertanyaan, bisa dijawab di kolom terakhir pada slide terakhir di modul 3. Berikan penjelasan singkat Anda, mengapa ahli kesehatan masyarakat disebut dengan allied health worker atau pekerja bidang kesehatan. Why? Alasannya kenapa? Jelaskan, kemukakan pendapat Anda secara singkat dan masukkan jawabannya di slide terakhir pada modul 3. Ya, demikian informasi, sharing, dan penjelasan dari saya untuk pertemuan 3 ini. Silahkan jika ada pertanyaan atau hal yang perlu didiskusikan, masukkan pertanyaan, pendapat, dan hal yang ingin didiskusikan tersebut di kolom komentar khususnya di modul 3 pada platform Open Learning mata kuliah Manajemen SDM dan Mutu Kesehatan. Demikian, mohon maaf jika terdapat kekurangan. Sampai jumpa lagi di pertemuan keempat nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.